Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dewinda Islami, NPM 1752. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Evaluasi Pola Sebaran Sisa Klor Bebas dan Trihalometan pada Jaringan Pipa Distribusi IPA Siwalan Panji, PDAM Sidoarjo. Dengan dosen pembimbing, Ibu Insinyur Haji Nani Ratni Juliardi, AR MKes. Latar belakang. Dalam pengolahan air minum, desinfeksi dilakukan untuk menghilangkan bahaya mikroorganisme yang terkandung di air baku terhadap pemakai air. Desinfektan paling umum digunakan dalam proses desinfeksi, yaitu gas klor. Pada saat yang sama, klorinasi mengandung resiko pembentukan produk samping klorinasi atau chlorination byproduct, seperti trihalometan, yang dibentuk oleh reaksi klorin dengan senyawa organik yang secara alami muncul di air. Perlu mengetahui pola penyebaran produk samping klorinasi, yaitu dengan cara simulasi pemodelan yang memudahkan analisa dari hasil data dan sampling. Maka dari itu, salah satu untuk melakukan simulasi pemodelan dengan menggunakan software EPANET 2.0. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pola sebaran sisa klor bebas pada jaringan pipa distribusi. Yang kedua, apakah ada hubungan antara kadar sisa klor bebas dengan kadar trihalometan pada air. Yang kedua, tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui letak injeksi klor, waktu injeksi klor, dan konsentrasi injeksi klor. Yang kedua, untuk mengetahui pola sebarannya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi apakah ada senyawa sisa, yaitu trihalometan dan sisa klor bebas. Manfaat dari penelitian ini yaitu menyediakan pemodelan sebaran sisa klor bebas dan trihalometan. Yang kedua, menyediakan informasi kemampuan instalasi dalam meminimalkan senyawa atau kandungan tambahan yang dihasilkan pada proses desinfeksi. Kemudian ruang lingkup, yang pertama lokasi studi adalah IPA Siwalan Panji PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, parameter yang diukur adalah pH, suhu, dosis klor, trihalometan, dan yang ketiga adalah aplikasi software EPANET. Kemudian landasan teori. Desinfeksi dalam pengolahan air minum dilakukan untuk melindungi pemakai air dalam bahaya mikroorganisme yang terkandung dalam air. Kemudian produk samping klorinasi, yaitu produk yang dihasilkan dari proses desinfeksi yang menghasilkan zat organik dan anorganik. Kemudian faktor pembentukan trihalometan. Laju dan tingkat pembentukan trihalometan adalah fungsi dari banyak parameter seperti dosis klorin dan residu, karbon organik, dan konsentrasi bromida. Kemudian software EPANET 2.0. Software ini adalah program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Pratama, Reza Anindya Jati Ihsan, Lil Miftahul tahun 2017 dengan judul Kajian Kadar Sisa Klor di Jaringan Distribusi PDAM Kota Padang. Yang kedua adalah Asrorudin Wahyuno tahun 2020, Studi Perencanaan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Kecamatan Lembar menggunakan aplikasi EPANET. Yang ketiga yaitu Bernadette Ngade 2020 dengan judul Studi Kemampuan Instalasi Pengolahan Air untuk Meminimalisasi Trihalometan. Yang keempat yaitu Desi Ratna 2020 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sisa klorin PDAM Magetan. Kemudian terdapat kerangka penelitian yaitu yang pertama topik, studi literatur, survei pendahuluan, judul, data primer, data sekunder, analisa data, evaluasi, penyajian output, dan terakhir yaitu kesimpulan dan saran.
Metode penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama variabel independen yaitu injeksi telur pada jaringan. Yang kedua variabel dependen yaitu pola sebaran telur bebas dan trihalometan. Kemudian sampling. Dalam pengambilan sampel menggunakan botol steril sebanyak 1 liter dan terbagi pada dua bagian tempat, yaitu satu di reservoir pipa Siwalan Panji untuk uji karakterisasi. Sampel diambil dari dalam reservoir. Yang kedua yaitu diambil dari jaringan distribusi. Dalam jaringan distribusi ini diambil langsung pada keran pelanggan yang dibiarkan dahulu, kemudian diambil sampelnya. Kemudian analisa parameter. Pertama, pengukuran parameter dilakukan di lapangan dan laboratorium berdasarkan standar. Yang pertama, uji lapangan. Pengukuran pH dan suhu dilakukan langsung di tempat sampling. pH diukur dan segera dilakukan berdasarkan standar nasional Indonesia. Kemudian uji laboratorium dilakukan karakterisasi fisika dan mikrobiologi sampel air dari reservoir IPA Siwalan Panji. Kemudian diagram cara kerja EPANET, yaitu pertama mulai, kemudian pada menu pembuatan proyek baru, klik pengaturan program. Kemudian gambaran skema jaringan distribusi air. Lalu input data yang dihasilkan dari data primer dan sekunder. Lalu input data pola kelor bebas dan trihalometan. Dan yang selanjutnya running dan simulasi program. Kemudian dihasilkan output dan dianalisa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.